Awalnya aksi protes yang ditujukan ke Basuki Rahmat, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat dari sejumlah anggota DPRD yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Akhir-akhir ini yang viral di media sosial, baik WhatsApp maupun Facebook, bahkan tidak hanya di media sosial saja, melainkan sampai di rapat terbuka yang diselenggarakan DPRD yang sangat penting. Namun Novi Rahman Hidayat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk sering tidak hadir dan hanya mewakilkan pada Marhen Jumadi selaku wakil bupati hingga memunculkan mosi tidak percaya kepada bupati dari salah satu wakil ketua DPRD fraksi Hanura yang juga dalam pilkada menjadi pengusung Novi dan Marhen. Halo Pak Bupati, jangan sibuk tiktokan saja Pak Bupati, jangan sibuk keliling pencitraan. Anda tahu 150 orang pegawai yang sudah menangani COVID sejak bulan Maret itu belum mendapatkan kejelasan insentif terkait penanganan COVID ini. Sudah 2 minggu Pak Bupati lebih saya sampaikan ini di rapat dewan, tapi sampai dengan sekarang 6 Mei belum ada jawaban. Kapan Pak Bupati mau jawab? Hal ini akhirnya mengundang reaksi di kalangan masyarakat akan genderang perang yang sudah ditabuh oleh legislatif. Akankah mempengaruhi slogan Nyawiji untuk Kabupaten Nganjuk? Berikut wawancara dengan Ketua DPRD Thalid Heru Cahyono yang secara tegas menginginkan keretakan komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa terjalan kembali demi menciptakan Kabupaten Nganjuk yang nyawiji, tidak hanya dalam slogan, melainkan secara faktual dalam sebuah kebijakan yang membutuhkan kebersamaan. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa kegiatan DPRD Kabupaten Nganjuk khususnya, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nganjuk masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya, karena sampai hari ini kita tetap bekerja sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Cuma ada beberapa kegiatan yang memang secara teknis agak berbeda. Terkait dengan rapat komisi tetap bisa dilakukan sesuai dengan renja. Pada hari ini tadi semua komisi melakukan rapat ditindaklanjuti kunjungan lapangan. Sidak komisi 3 yang saya lihat tadi. Artinya masih maksimal kerjanya? Masih sesuai dengan yang biasanya. Cuma ada beberapa yang memang teknisnya berbeda. Mungkin karena contoh kegiatan paripurna. Kegiatan paripurna bisa dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Oh, aplikasi Zoom sudah dipakai? Sudah, kita mulai LKPJ Bupati. Kita menggunakan aplikasi Zoom. Dan setelah rapat, biasanya masing-masing komisi itu sidak. Inspeksi mendadak terkait dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Contoh komisi 3. Yang kita lakukan ini tadi, yang saya ikut memantau, setelah mereka rapat dengan PUPR, ada masukan-masukan terkait dengan pembangunan jalan, pembangunan kegiatan yang tahun kemarin, karena sekarang masih dalam proses pemeliharaan, maka ini disikapi, ditindaklanjut, sekaligus dilihat kondisi yang sebenarnya. Kemarin pertama kita mangkas 7 miliar. Setelah dianggap memang karena masih butuh refocusing yang banyak, maka kita memangkas anggaran sampai 50% di kantor DPRD ini. Di sekretariat DPRD ini kita pangkas sampai 50%. Tapi anggota oke itu? Ya, dengan penjelasan seperti ini kita memberi penjelasan. Contoh kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin kita lakukan. Yang seharusnya kita melakukan kegiatan mungkin studi banding, konsultasi atau yang lain-lain, ini kan otomatis tidak bisa kita lakukan karena kondisi. Mereka harus bisa menerima, dan alhamdulillah teman-teman BPD semua bisa menerima atas kondisi itu. Terkait dengan proses pengurangan, pergeseran anggaran untuk refocusing karena COVID-19 ini, sampai hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Nganjuk ini tidak pernah diajak bicara begitu? Diajak bicara terkait dengan pengurangan dan lain-lain itu. Cuma kita ditembusi hasil pembicaraan, hasil refocusingnya yang dilakukan oleh eksekutif.
yang seharusnya menurut saya, karena pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif, apalagi di DPRD ada fungsi budgeting, fungsi penganggaran, harusnya ini kita duduk bersama-sama untuk melakukan pengurangan, pergeseran dan lain-lain ini. Apa sebabnya? Kita menyadari betul, di atas kondisi seperti ini kan banyak peraturan-peraturan yang sifatnya itu mendadak. Mendadak ya. Hari ini ada peraturan dari Mendagri, kemarin ada dari Menteri Keuangan, terus dari Menteri Desa, dan ini semua kan kita menyadari betul. Tapi sekali lagi dalam konteks ini adalah pemerintahan. Kalau pemerintahan sesuai dengan tata tertib di DPRD juga disebutkan bahwa pemerintahan itu adalah antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif dan legislatif. Ketika membahas uang pemerintahan di Kabupaten Nganjuk ini, maka kita itu harusnya bagian di dalamnya. Jadi yang Terlibat di dalamnya, sehingga kami berharap ke depan itu nanti dikomunikasikan dengan baik. Sehingga kita sama-sama mengelola pemerintahan Kabupaten Nganjuk memang semata-mata untuk kepentingan masyarakat. bersama. Mana yang kurang bagus, ayo nanti kita evaluasi bersama-sama. Tapi selama ini Saya sebagai Ketua DPRD nanti juga akan bersifat proporsional. Ketika memang harus dikritisi, ya harus dikritisi. Ketika yang sudah dilakukan oleh pemerintahan dalam hal ini Mas Bupati CS bagus, ya kita nyatakan bahwa itu bagus dan harus dipertahankan. Tapi ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak bagus, ya harus kita kritisi dalam rangka untuk perbaikan konstruktifnya. contoh yang tidak bagus. Contoh, ini kegiatan-kegiatan yang pertama terkait dengan penganggaran, refocusing ini tadi yang kita tidak pernah dilibatkan. Ini ke depan harusnya tetap melibatkan DPRD, Badan Anggaran atau minimal pimpinan DPRD. Ya. Sekalipun tidak semua, tapi Tidak semuanya, atau teknisnya nanti bisa diatur, misalnya menggunakan Zoom atau kalau tidak mungkin kan menggunakan pimpinan saja 4 orang. Karena memang bisa juga pakai telekonferensi. Itu kalau 4 orang kan nanti kita akan rapatkan dengan pimpinan-pimpinan fraksi, karena kondisi seperti ini terkait dengan pembahasan maka akan diwakili oleh pimpinan DPRD. Mereka setuju. Ini pernah kita lakukan pemanggilan saudara Bupati waktu rapat itu diwakili oleh pimpinan dan alhamdulillah datang. Bupati datang, Pak Wabub Kalau datang. dipanggil kan tentunya datang. Yes, harusnya setiap ada kegiatan-kegiatan paripurna, kalau memang itu yang tidak boleh diwakilkan, ya tolong ya jangan tidak hadir. Karena misalkan nanti ada penandatanganan bersama antara Bupati dengan DPRD, berarti kan Kalau juga hadir, harus, ya pasti kalau tidak hadir diparap. diparap. Oleh yang hadir kan mendelegasikan kepada wakil bupati. Ini etika-etika yang kurang pas menurut saya. Oh, jadi malah. Oke, ya ini memang ada kegiatan-kegiatan yang sudah bagus dilakukan. Selama ini kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bantuan-bantuan ke masyarakat, ini kan juga lumayan sudah bagus. Ya, ini kan juga tetap bisa dipertahankan. Komunikasi yang sudah baik saja ini tetap mungkin di antara lingkungan eksekutif ini ya memang yang sudah bagus ini bisa dipertahankan, yang kurang bagus ya tolong itu nanti dievaluasi lagi. Ya, setidaknya kalau komunikasinya masif. Baik dan kemudian aktif kan akan memecahkan segala persoalan. Dan ini peran sekda ini memang penting di situ, sehingga karena PJ ini hampir sama dengan definitif, karena mereka juga menggunakan sudah bisa menikmati hak-hak protokolernya. Nah ini kan sudah mendekati definitif, maka ya peran PJ sekda ini ya benar-benar bisa berperan yang untuk mempererat hubungan-hubungan yang kurang bagus ini bisa ditambal oleh PJ sekda. Kita hanya memberi masukan-masukan saja.
Contohnya kalau sekda ke depan, ya harapannya ya nanti biar dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jangan sampai nanti ada pejabat dari luar Kabupaten Nganjuk yang definitif. Ya, yang dari dalam aja kan banyak, yang sudah mempunyai internalnya sekaligus ribet. SDM, ya. SDM dan dia paham. Mereka kan kepangkatan golongan sudah memenuhi, keahlian juga sudah oke. Sekaligus berikan reward kepada mereka bahwa ini adalah jenjang karirnya mereka. Artinya ada semangat. Ada semangatnya. Jangan nanti langsung misalkan diambilkan. Boleh memang siapapun kan dalam nanti pansel itu kan boleh mendaftar. Siapa yang pengen menjadi sekda, termasuk dari luar Nganjuk. Tapi kita berharap nanti tetap yang dari Nganjuk.